Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan perancangan prototipe lemari multifungsi dan minimalis pada mata kuliah metode penyelesaian masalah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Nurul dengan NIM 2252505. Pada pendahuluan, rancangan lemari multifungsi dan minimalis bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi anak-anak penghuni kos yang menggunakannya karena kebanyakan ruang kos memiliki ruang yang kecil. Sebagai penghuni kos tentunya membutuhkan suatu produk yang tidak hanya memiliki satu fungsi, tetapi juga memiliki fungsi lainnya yang dapat mempermudah dalam keseharian kita. Rancangan lemari serbaguna minimalis ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan di dalam ruang kos yang memiliki fungsi serbaguna yang bisa diisi oleh berbagai barang seperti meletakkan baju, buku, dan sepatu, dan lain-lainnya. Dan rumusan masalah. Bagaimana merancang lemari yang multifungsi dan serbaguna yang menghemat ruang? Yang kedua, bagaimana cara agar lemari tersebut kuat dan kokoh? Selanjutnya, batasan masalah. Dimensi produk dibuat berdasarkan rata-rata ukuran kamar kos di Indonesia. Yang kedua, material bahan yang digunakan menggunakan bahan kayu anti rayap. Tujuan penelitian dan perancangan. Yang pertama, merancang lemari serbaguna dan multifungsi dapat mengurangi penggunaan ruang pada ruangan. Yang kedua, merancang lemari yang aman dan kokoh. Manfaat penelitian dan perancangan. Pengembangan desain lemari serbaguna dan multifungsi yang nantinya dapat digunakan oleh anak-anak kos agar aman kamar terlihat lebih luas. Sistematika penulisan. Bagian ini berisikan mengenai urut-urutan dan sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini. Setiap bab akan dijabarkan secara umum sehingga dapat diketahui gambaran dari masing-masing bab secara berurutan. Penulisan sistematika tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan laporan ini. Penulisan sistematika tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bagian ini berisi kajian pustaka dan menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian dan perancangan yang dilakukan. Bab yang ketiga, metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Ya, yang selanjutnya kajian pustaka. Terdapat beberapa referensi pada perancangan yang dapat menjadikan rujukan dalam pengoptimalan ini, yaitu tujuan perancangan, fungsi objek perancangan dan material yang digunakan. Dalam penelitian Chandra et al. Pada tahun 2019, penelitian menggambarkan lemari pakaian multifungsi yang dirancang untuk mengakomodasi perkembangan dunia fashion Indonesia yang sangat relatif pesat. Konsep lemari pakaian yang dibuat tidak hanya dapat digunakan untuk menyimpan pakaian, namun juga sebagai tempat menyimpan barang-barang lainnya seperti sepatu, topi, tas, dan aksesoris lainnya. Hal ini berdasarkan survei terhadap responden tentang konsep lemari pakaian yang serasi. Oleh karena itu, lemari pakaian didesain agar barang yang dapat disimpan pada suatu tempat tanpa harus diletakkan secara terpisah, serta memudahkan aktivitas pengguna dalam memilih barang yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian furnitur. Furnitur merupakan bagian penting dari sebuah rumah, karena menempati hampir 50% luas ruangan itu sendiri. Perabotan yang paling umum adalah tempat tidur, sofa, kursi, meja, lemari pakaian, dan toilet. Dalam ruang hidup yang terbatas seperti apartemen dan tentu saja kamar kos, tidak terdapat cukup ruang untuk memasang semua furnitur yang ada pada saat yang bersamaan, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan akan furnitur yang hemat ruang dan serbaguna dari waktu ke waktu. Pada 2016, furnitur biasanya terbuat dari plastik, logam, bambu, kayu, dan lain-lain. Furnitur seni biasanya terbuat dari kayu yang dipilih dengan cermat, dengan tekstur dan warna yang menarik, serta finishing yang dengan permukaan yang halus. Sebagai salah satu perabot penting pada suatu ruang hidup, furnitur mempunyai beberapa fungsi antara lain: satu, mendukung kebutuhan untuk mendorong aktivitas manusia; dua, menambah nilai estetika ruangan; tiga, sebagai media penyimpanan produk.
Ya, selanjutnya jenis-jenis furnitur. Yang pertama, furnitur knockdown adalah jenis furnitur yang mudah dibongkar atau dipasang kembali. Furnitur jenis ini cocok untuk pengguna yang sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Furnitur jenis ini biasanya terlihat elegan dan eksotik, namun hadir dalam ukuran yang sangat besar, seperti meja kerja, rak buku, lemari, lemari TV, dan lain-lain. Yang kedua, furnitur bergerak adalah perabot yang dapat dipindahkan dan mudah dipindahkan. Biasanya dilengkapi dengan alat penggerak berubah roda. Furnitur jenis ini biasanya memiliki struktur minimal untuk memudahkan penggerakan benda yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar, seperti meja kantor atau kursi beroda. Yang ketiga, perabotan tertanam adalah jenis perabot yang terpasang tetap atau permanen dan tidak dapat dipindahkan atau dipindahkan. Furnitur jenis ini berukuran disesuaikan dengan bentuk atau memanfaatkan ruang yang tersedia dan lebih minimalis. Biasanya rak penyimpanan di bawah tangga. Perabotan berdiri yang keempat, perabotan berdiri bebas adalah jenis perabot sementara yang dapat dipindahkan atau direlokasi. Furnitur jenis ini paling banyak ditemukan pada lingkungan seperti kursi, meja, dan tempat tidur. Ya, kita akan bahas lemari hemat ruang. Lemari pakaian merupakan salah satu perabot yang sangat umum ditemukan di mana-mana, karena fungsinya biasanya sebagai tempat menyimpan pakaian. Lemari pakaian minimalis menjadi salah satu pilihan utama jika menggunakan ruangan sempit, karena lemari pakaian merupakan furnitur yang berukuran besar dan memakan banyak tempat. Kemudian materialnya. Pemilihan material menjadi aspek penting dalam perancangan lemari multifungsi. Tujuan dari pemilihan material untuk menentukan material yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dari lemari multifungsi. Terdapat dua jenis material utama yang digunakan, yaitu yang pertama multiplex. Multiplex atau plywood didefinisikan sebagai bahan berubah yang direkatkan hingga beberapa lapisan satu sama lain. Setelah tumpukan kayu rekat dengan lem, barulah direkatkan menggunakan alat bertekanan tinggi. Proses ini yang menjadikan kayu multiplex begitu kuat ketahanannya. Dari Zamiran pada tahun 2020. Yang kedua, kayu solid. Kayu solid merupakan bahan kayu yang berasal dari salah satu jenis pohon tanpa campuran dari bahan lainnya, kecuali proses finishing, yaitu jenis-jenis kayu solid yang dapat dimanfaatkan sebagai furnitur diantaranya adalah dari pohon jati, 10 pohon mahoni, pohon nangka, pohon sonokeling, pohon pinus, pohon eboni, dan lain sebagainya. Kayu solid mempunyai keawetan dan kekuatan tersendiri. Selain bahannya yang terkenal berat, juga warna natural dan serat kayunya dapat dijadikan nilai estetika. Dari Chef Tianingsi pada tahun 2018. Identifikasi masalah. Setelah tahapan epatis dilakukan, kemudian dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu define. Define sendiri merupakan tahapan di mana didapatkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tahap epatis, yang kemudian hasil pengamatan tersebut lalu dianalisis untuk mendapat permasalahan yang ada sesuai dengan hasil pengamatan. Selanjutnya, membuat produk. Apabila desain yang dibuat telah sesuai kriteria yang ada, berikutnya dilanjutkan pada tahap prototype, yakni dengan pembuatan produk lemari multifungsi berdasarkan desain terpilih hasil pilihan responden. Pada tahap ini, pembuatan produk merupakan tahap di mana proses pembuatan model dilakukan sesuai dengan desain terpilih. Sebelum dilakukan proses pembuatan produk, diawali dengan melakukan pembelian alat dan bahan yang diperlukan dan sesuai dengan konsep desain. Alat dan bahan yang diperlukan harus mempertimbangkan terjadinya pemborosan akibat adanya komponen yang tidak terpakai. Bahan yang telah dibeli kemudian diproses di workshop yang telah dipilih sebelumnya, dan sebagian perakitan dilakukan secara mandiri untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pada desain yang sudah ada. Hanya menguji produk. Setelah didapatkan bentuk produk yang sesuai dengan desain, kemudian dilanjutkan pada tahap tes.
di mana dalam tahap ini dilakukan proses pengujian terhadap hasil dari produk tersebut. Pengujian dilakukan dengan dua percobaan. Yang pertama menguji lemari yang dapat digeser, kemudian yang kedua adalah menguji daun meja yang dapat diangkat oleh satu orang dengan pengujian menggunakan barang-barang yang biasa digunakan saat meletakkan aktivitas pada lemari tersebut. Tahap pengujian ini dilakukan dengan harapan bahwa produk yang dibuat dapat berfungsi dengan baik. Ya, peralatan dan bahan, alatnya adalah roll meter atau meteran, mesin bor, gerindra, dan obeng. Bahan multiplex atau triplex, baut, baut dan kayu solid. Perancangan. Proses review desain. Pada bagian ini dilakukan peninjauan pada produk yang telah dibuat oleh peneliti lain untuk membantu melakukan pengembangan desain pada perancangan ini. Berikut adalah desain dari perancangan peneliti sebelumnya. Ya, terdapat foto ada di proposal. Berdasarkan dari produk sebelumnya, lemari multifungsi memiliki ketahanan yang kokoh dan memiliki tempat untuk box-box dan rak sepatu sehingga bisa menghemat ruang. Pembuatan desain, langkah selanjutnya setelah mereview desain sebelumnya, yaitu mengerjakan desain dengan gambaran manual. Desain dimulai dari pembuatan sketsa 2 dimensi. Ya, ya, terima kasih. Sekian presensi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.